Alhamdulillah. Saking semangati salam itu singkat. Salam. Madura itu biasa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para ustazat yang saya hormati dan saya cintai. Yang terhormat para bapak, ibu, terutama pengurus kampung, yaitu Bapak RW beserta stafnya dan bini sepuh yang ada di lingkungan wilayah Banyurip ini Bu ya, yang saya hormati. Tidak lupa pula kepada saudara tercinta Bapak Haryono ya. Wong Pak Mudini Dewi dak apa nang tonggoe. Tapi yang tidak salah, Wong Pak Mudin biasa tidak diparani baik Pak Haryono. Jarang-jarang diparani dan tidak kenal. Kepada saudara tercinta Bapak Haryono sekeluarga yang saya hormati dan saya cintai, malam ini saya diundang untuk menghadiri acara tasyakuran khitan, walimatul khitan. Bahasa gini ini walimatul khitan. Dimana sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita anugerah rahmat, hidayah dan karunia sehingga kita dapat memenuhi undangan Bapak Haryono sekeluarga dengan penuh rasa ikhlas, yang dalam bahasa Lamongannya, who has given us merciful and apa Bu? Kuyuhab. Ini bahasa Lamongan tidak ngerti. Yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Yang jelas adalah langkah kita dari rumah, rasa ikhlas jelas akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah Bu? Pak? Sudah Pak terus? Turun ceramah. Saya kalau ceramah 4 jam Bu ya. Ibu-ibu tahan ya. Tahan betul? Bapaknya kuat enggak? Lu guyu, bapaknya kuat guyu. Ibu tahan. Saya enggak kuat Bu. Wong nyamplungan masuk kuat. Sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The last prophet katanya orang Lamongan, nabi yang terakhir, khataman nabiyyin wal mursalin, adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana sholawatnya dibaca, dikumandangkan, betul-betul dibaca dengan khusyuk dan penuh dengan khidmat. Kenapa? Baca sholawat juga anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu tanda kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai cinta berarti cinta nang Rasulullah. Temen tak? Nek maca selawat kok santai. Kaya ngantuk. Kaya nyamblungan. Nyamblungane maca selawat. Ndak ono sing sendenan. Tapi nek wong Banyurip mbuh sing ngono, ya Nabi, salah sing maca wis tuwa, ya Nabi salam. Sing maca ana kamari dah ya. Saya dalam satu pengajian di UNER, di Fakultas Non Gelar, saya ditanya seorang putri, Ustadz, sampean orang mana? Saya orang Nyamplungan. Dekat Ampel kalau begitu. Iya, dekat Ampel saya, tapi jauh
nggak pernah ke Ampel, jarang ke Ampel. Apa? Ya ngono. Sing cidek nggak tahu nang Ampel, sing ado dari Semarang, dari Cirebon datang ke Masjid Ampel. Ustadz kalau baca sholawat Nabi itu kok berdiri, kok nggak lunggu-lunggu wae. Padahal Rasulullah sudah meninggal 15 abad yang silam. Saya jawab dengan Al-Quran kok koyo ane yoyo, dijawab koyo hadis, koyo ane, koyo pinter, koyo kiai. Wis tak jawab akal wae sama saya. Sampean jangan kaget saudara, waktu itu pengajian diskusi gitu Bu ya. Jadi agak dekat begitu. Saya jawab, saudara jangan jauh-jauh ngambil contoh. Sampean kalau nyanyi Kartini, sampean pernah nyanyi Kartini? Pernah? Mau sampean tidak cinta Kartini termasuk apa Bu? Bahaya sampean. Sampean kalau nyanyi Kartini itu tidak ada anjuran di dalam Al-Quran atau hadis sampean nyanyi Kartini. Bukan saya ngeremehkan Kartini, saya tetap salut kepada Ibunda Kartini. Karena apa? Karena seorang pejuang emansipasi wanita. Saya salut, angkat topi. Tetapi perlu dilihat, sampean kalau nyanyi Kartini lungguh apa ngadeg? Hah? Berdiri. Sing lanang. Pak. Sampean nek nyanyi Kartini lungguh, saya ingin tahu manusianya, temen nih. Ndak nek pegawai negeri meneh ndak dipecat buat celuk saya. Atik komandane begini Bu. Ambil suara. Mecucu tanggung. Sing wedok-wedok ambek sanggulan teko omah longo parfum dinggo kabeh. Bareng pengajian apa? Bareng Kartini, oh ya alhamdulillah wampuni wangi. Tidak ngamuk lah. Bareng nyanyi Kartini sampai sudah semangat dengan lagu Ibu Kartini. Ibu kita Kartini. Bareng nyanyi, sampean menyanyikan senandung dengan sholawat kepada Nabi. Sampean semangat seperti Ibu Kartini menyanyikan lagu Kartini? Dan. Oh, nak sholawatan isu-isu aduk serngingi. Tak kira no. Bengi-bengi ngantuk kabeh kok pemane kawan siang-siang pagi-pagi itu. Saya katakan Kartini itu kalau nyanyi berdiri kenapa? Menyanyikan lagu Kartini berdiri kenapa? Karena rasa hormat kepada perjuangan nilai beliau. Di mana tidak setiap wanita berjuang semacam itu. Baru menyanyi, apa itu mensolawatkan Nabi, solawat bacaan Nabi, males kita. Males apa tidak males? Boten nggih? Alhamdulillah. Kok diwaca titik mau? Yang bawah tadi kan. Oh iya, tak kira boleh anu melaku gini mau. Kotak-kotak. Sampean jangan khawatir, Pak Mudin tadi sudah ngomong. Sampean nanti oleh-oleh tambah akeh. Wis lah, bismillah. Para bapak, ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, itu landasan pokok berpikir kita bahwa Rasulullah itu sampai sekarang tidak ada pemimpin yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah kajiannya ado-ado Pak, kajian kitab dukur-dukur sampean. Sifat wajib bagi Nabi itu 4. Apa Bu? Yang pertama, siddiq. Telek pemimpin sing jujur itu sampai ada Cornel Wood dari Amerika, seorang peneliti ilmu sosial dan antropologi dari Amerika mengatakan tidak satu pun di dunia ini pemimpin yang punya ciri 4 berjalan sama-sama dengan baik. Pertama, siddiq, jujur. Tidak ada sejarah yang menyatakan Rasulullah pernah celah dalam perjalanan sejarah, belum ada. Sampeyan tak tunjuk Napoleon Bonaparte. Napoleon itu pemimpin Prancis yang diagung-agungkan oleh orang Prancis. Itu Bu nomor 1. Dia tidak jujur kalah dengan istrinya. Di waktu beliau mendapat pampasan perang banyak, kata istrinya, ada di sana itu karena waktu pengambilan pampasan perang itu ada sesuatu yang mahal di sana. Coba dicari. Dicari memang ada kalung besar, permata yang banyak diambil oleh Napoleon Bonaparte karena kalah dengan bujuni. Akhirnya beliau pernah juga goro atau dusta, termasuk tidak siddiq. Stalin pernah membunuh
teman yang akrab. Karena apa? Karena pernah senyum dengan istrinya. Tokoh yang diagung-agungkan di Soviet juga punya ciri tidak jujur juga. Karena kalah mbek bojone, kalah mbek wong wedok, akhirnya membunuh temannya yang akrab karena tertawa atau senyum kepada istri tercintanya. Pernahkah dengar Rasulullah begitu? Bu, dalam sejarah ini orang lain yang tidak Islam mengkaji begitu. Siddiq, amanah. Loh, ngumbini luru nek sak jaman rong jam. Nemen boleh wong agak lemu didik di umur gelas sing gede. Nanti lurus sisan. Tapi ini pilihan kok, Bu. Terima kasih, Mas. Muka-muka tak dintekno, Mas. Ya. Amanah dapat dipercaya, Bu. Bisa mengamankan, itu namanya amanah. Apa amanah itu? Amanah itu juga termasuk istri amanah, anak juga amanah, ilmu juga amanah, rezeki, harta juga amanah. Rasulullah SAW selamat dengan tanggung jawab ini, amanah. Apa? Sampai akhir hayatnya Rasulullah nggak punya apa-apa. Ada seorang ahli penghitung kekayaan, Bu, ya. Di zaman itu namanya Suhail. Suhail ini ahli dalam matematika, ngitung-ngitung. Dihitung pada waktu itu istrinya Rasulullah yang namanya Khadijah, itu di Mekah dan di Madinah tidak ada orang kaya yang seperti beliau. Tetapi di akhir hayatnya Khadijah, harta semuanya itu habis. Harta yang dimiliki Rasulullah dengan Khadijah itu habis ludes. Sehingga setelah mati Khadijah, Rasulullah sering nggak makan, Bu. Sering berpuasa sunnah. Makanya niat puasa sunnah itu boleh diakhirkan karena Rasulullah sering puasa. Nek gak ono sing dimangan langsung puasa Rasulullah siang waktu itu niatnya. Tapi waktu pagi, dari pagi, Bu, ya, dari fajar itu tidak makan. Itu Rasulullah SAW. Nek sampean jadi pemimpin, mudun teko pemimpin sugih apa melarat? Pak, ngantuk kah? Tak bahasa Inggris kok repot sampean. Sampai Siddiq amanah burung tabligh, Bu. Fatona, ini tabligh ini menyampaikan yang benar, yang hak, yang benar disampaikan dan bertanggung jawab. Itu Rasulullah SAW. Yang terakhir fatona. Kalau pinter itu semuanya pemimpin itu pinter, Bu, ya. Di dunia ini tidak ada pemimpin bodoh, tidak ada. Ono wong ngomong Pak Harto itu tidak bisa bahasa Inggris, dari sopo? Pak Harto ya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Jepang beliau. Cuman mungkin, Bu, karena beliau sibuk dan kalau ngomong banyak-banyak repot. Pak Harto itu kan orang repot, jadi ono kaitnya. Pak Harto itu pinter. Jadi semuanya pemimpin itu kalau pinternya mesti pinter. Tetapi tiga yang ini belum tentu bisa dimiliki oleh seorang pemimpin. Maka dari itu sampai sekarang tidak ada pemimpin yang seperti Rasulullah Muhammad SAW. Makanya di waktu pertama kan di Irak, Bu, baca sholawat itu. Di waktu dibacakan sholawat itu nangis kabeh para tabiin itu nangis. Surbane sampai ono banyu motoyake. Padha mbek wong banyu urip. Nek maca sholawat nangis kabeh. Embu sing keringetan mungkin. Sudah, Pak, ya. Saya enggak cerita itu, wong saya diundang khitanan kok, ya. Para bapak, ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas kita harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebagai pembanding adalah pendapat para ulama, para kiai. Untuk apa? Untuk lebih memahami Islam secara baik. Lah ono wong saiki ku pinter-pinter, Bu. Al-Quran itu suruh robak ke bahasa Indonesia. Sampean setuju atau tidak setuju? Hah? Setuju. Ono uang, Bu, nyeleneh datang ke rumah saya, Ustaz, yang baca Quran itu orang Madura, orang Jawa, orang Banjar, orang macam-macam lah, suku macam-macam. Itu enggak ngerti bahasa Al-Quran itu. Lebih baik Al-Quran di bahasanya Jawa, bahasanya Madura, bahasanya Indonesia, sesuai dengan keadaan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika.
Saya bilang Quran itu suci. Quran itu harus Arabian, Quranan Arabian la'allakum ta'qilun. Quran itu ditulis bahasa Arab agar kamu bisa maju berpikirnya. Karena apa? Setelah dikaji, semua gramatika bahasa itu yang paling dalam bahasa Arab. Jadi tata bahasa di seluruh bahasa yang ada di dunia ini, yang paling tinggi tata bahasanya adalah bahasa Arab. Yang banyak persamaan bahasanya adalah bahasa Arab. Yang indah walaupun tidak pakai apa bu, gendang, tidak pakai hadrah, tidak pakai musik, itu masya Allah bu, enak bu ya. Enak nggak bahasa Arab? Enak. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da. Padahal dah enak saya suara saya pak. Kemana emang sing mau sing wedok sing mojo tambah enak. Atik kotean sampai ndak turu tambah. Coba sampean bahasa Indonesia nyanyi sampean ndak pakai musik mungkin ndak apik. Ndak enak, ndak seni. Apa mana bahasa Inggris? When I need you. Enak bu. Oh ndak iso sampean. Sing ndak iso wis. Saya ndak usah ribut-ribut sampean ngobah Al-Qur'an. Sampean robah saja Indonesia Raya ke dalam bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Banjar, sampean sudah mumet. Coba Indonesia Raya itu bahasa Jawanya apa? Lho guyu. Wong aku takon Indonesia Raya nih lho, bahasa Jawa ini apa? Indonesia sing gedhe. Indonesia tanah air itu apa? Tanah lemah. Ya bu ya, siti. Iya. Darah itu apa bu? Gede. Tumpah itu apa bu? Numplek. Tanah tumpah darahku itu bahasa Jawa ya bu? Apa? Siti numplek getiku. Enak bu? Pak. Tambah ti bahasa Madura, tambah repot sampai Indonesia Raya. Indonesia Raya nih bahasa Madura apa? Indonesia Serajuk. Nek tanah itu tanah, tumpah itu dumpa, darahku itu dereku. Tanah dumpa dereku. Sampai dihukum nih Pak Harto Langgan. Indonesia Raya saja dengan bahasa yang beraneka ragam di Indonesia sudah tidak pantas, apalagi kalam Allah yang memang sudah dipelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan memelihara Al-Quran. Bukan dipelihara bentuk Al-Quran isinya saja, sampai tulisannya pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Sampai saiki Bu ya, Mbak ya. Quran itu sama. Kecuali Quran yang digarap oleh Syiah yang memang ditambah-tambahi wong Syiah. Tapi identiknya sama Quran itu. Sampai pinter maca Quran di sini, baca Quran di Mekah sama oleh duwe akeh malah. Nek wong maca Quran kok ini ndak kira oleh duwe. Ya Bu ya, nek ndak ngemis ndak kira dikeki wong ngene. Kalau di Mekah ada orang ngaji Al-Quran dikei duit. Dan tanyakan apa yang sudah pergi ke Mekah, dikei duit. Nah ini sampai entek suara ya lah dikei duit. Buktinya apa nih darusan? Darusan nanti bengi dah ono darusan bengi saya Pak. Darusan 24 kayak darusan sampai subuh itu belum ada di sini, sudah jarang. Wong biyen darusan 24 jam sing nganggur-nganggur pemuda-muda itu sing durung kerja sing sekolah darusan sampai bengi. Apa sedilu teko jajan, sedilu teko ngombe. Bukan karena itu, tapi itu kan perlu Bu. Penunjang itu. Saya iki ngaji Quran ada ono banyu sumur. Gak semangat, gizine kurang. Nah kan saiki darusan sajam wis ngantuk kabeh. Ngantuk rek apa maneh filme Cassandra ngono. Guyu kabeh nek Cassandra. Saiki sedang loving tropis Bu, wong Indonesia.
sedang dilanda cinta. Dilanda cinta, film Meksiko. Apa si cantik Clara. Ngapal kabeh sing tuwa yo apal. Mari ngono ono Cassandra. Mari ngono apa, Bu? Hah? Isin. Yuku ya. Halo. Dalam suasana yang berbahagia ini, marilah kita sejenak berpikir jauh. Nek film Yuku, jadi nek ono tamu tak temuni dilanggar sama saya. Di rumah sudah banyak orang nonton Yuku. Mari ngono disambung India. Masih tidak ngerti apa likitum hari miring nih. Masih tidak ngerti ya lumayan. Yo ditonton mau dideleng, masih pakai bahasa Indonesia. Akhirnya Indonesia ini gendeng cinta. Nek gendeng cinta itu biasanya males garapan biasanya. Lelakon males saya, Bu ya. Dulu film apa itu ya? Yang Jumat-Jumat disetel. Apa? Bu, biasanya Maria Mercedes apal kabeh. Padahal Pak, Meksiko itu dengan Indonesia jauh majuan Indonesia. Percaya sampean? Meksiko itu dengan Indonesia maju Indonesia jauh. India mana Pak? Aduh, India itu be Indonesia. Karung film Indonesia tak ditonton, jarang-jarang ditonton. Indonesia ya melok-melok barat. Wis katoan titik ono, katoan akeh yo ono. Wis padha saiki. Mbok saya ndak iso ngomong, Pak. Terus ya, Bu. Terus apa berhenti? Sampai di mana tadi, Bu? Saya katakan kalau sampean kaji Al-Quran itu, kalau makna Al-Quran itu dikaji benar, Masya Allah, sejuk hati. Sampean tidak ngerti maknanya itu diganjar oleh Allah. Apalagi sampean ngerti makna Al-Quran. Sampean baca tidak ngerti maknanya, itu sudah diberi pahala 1 huruf 10 ganjaran. Ayo saya takon sampean, banyak mana nonton TV sama baca Quran? Bapak? Banyak baca Quran katanya, Bu. Sampean, Bu? Hah? Aduh, Masya Allah. Saiki yasinan usah pentek saiki no kampung-kampung. Biyen itu mandian sampean baca, Bu ya. Di Masyiratul Hayat fil Ayatil Quran surat Yasin. Ada cerita di sana yang menerangkan surat Yasin. Kata Rasulullah, "Man kana fi hayatihi yaqra'u Yasin." Barang siapa ada dalam hidupnya selama hidupnya baca Yasin, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nek mari maghrib mojo Yasin masih tidak ngerti. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Quran itu, Bu, diwaca seneng yo enak. Diwaca mbek kepaten yo enak, Bu ya. Sampai nek kepaten coba nyanyi yo, Pak. Ana wong kepaten teko sampean nggawa alat musik nyanyi orang ngarepe wong mati. Dipendungi sampean. Sampean maca Quran, Masya Allah. Yasin, mbo bapak arek si umur 33. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Enak, Bu ya. Tambah diwaca ana wong kawin, Bu, tambah semangat tapi kawin maneh. Sing ngrungokno ya kepengin kawin maneh. Ibu. Ndak oleh, Pak, sampean kawin maneh, Pak. Saya pernah di Brawijaya Malang, Bu. Saya ngomong kalau di dalam Al-Quran juga dijelaskan wong lanang itu butuh kawin 4. Kenapa kawin 4? Karena wanita itu perlu dijaga betul. Adanya pelacuran banyak, adanya simpang siur pemerkosaan di mana-mana karena wanita tidak ada pendampingnya, penanggung jawab yang kuat. Maka bapak-bapak harus kawin 4. Setuju, Pak? Alhamdulillah. Durung tiang kampanye lah ngono, Pak. Bu, pokok ibu sing ndak jawab tak duwono bapak kawin 4. Ibu-ibu setuju ndak kalau bapak itu kawin 4? Setuju, Bu?
Alhamdulillah. Pak, ndak usah Pak, Ibu ndak setuju. Ndak usah ya. Lah wong papat lak jelimet ngono Bu ya. Wong mikiri situk saya tuh bingung kok. Iya bingung. Ibu-ibu juga gitu ya? Iya ya, ya tanda cinta itu. Guyu kabeh Bapak. Para bapak, ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menginjak kepada acara pokok malam ini, yaitu acara walimatul khitan. Walimah itu bahasa yang sudah dikenal di mana-mana. Pesta. Dalam bahasa Arab yang lain namanya haflah. Haflah itu sama dengan walimah. Kalau walimah itu identik dengan syariat, kalau haflah itu umum Bu. Pesta yang umum. Itu nama bahasa Arabnya pakai haflah. Walimatul khitan ini adalah satu nilai perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad dengan keutamaan Allah. Apa keutamaan bagi Pak Haryono? Punya putra yang sudah besar, diopeni, dididik, dirawat mulai kecil dari perut ibunya sampai keluar, sampai sekarang sudah besar mau dikhitan. Itu keutamaan yang luar biasa yang diberikan Allah. Wa birahmatihi, apa rahmat Allah? Sampai sekarang kasih sayang Allah ada apa? Anak istrinya Bapak Haryono diberikan anugerah rezeki oleh Allah. Anaknya juga diberi sehat oleh Allah. Itu atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika, maka karena itu kata Allah, falyafrahu, maka kamu harus berbahagia dengan orang banyak. Istilah kita ngundang-ngundang wong Bu. Nek wong seneng ijen iku duduk seneng Bu. Alias lah ya nek wis seneng ijen guyu no kampung lah, guyu ijen, menyanyi ijen no kampung itu alias inting. Nek gendeng bareng-bareng, nek seneng bareng-bareng itu Pak, namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan di dalam Al-Qur'an, huwa khairum mimma yajma'un. Perbuatan yang begini ini lebih baik dari apa yang kamu simpan. Yang disimpan di rumahnya, di bank, di mana saja, lebih baik yang dikeluarkan malam ini oleh Pak Haryono. Biar tahu dalilnya. Dalam bahasa Jawa banyak bahasa yang simpang siur. Ada tasyakuran, ada selamatan, ya Bu ya. Ada apa Bu? Kendurenan, iya. Ada lagi apa Bu? Hah? Alhamdulillah aku udah kerungu. Ya macam-macam lah bahasanya, monggo. Kalau tasyakuran itu mengambil bahasa dari Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur dengan nikmat Allah, tidak dimakan sendiri, tidak dirasakan sendiri, tetangganya juga merasakan nikmat itu, maka kami akan pasti menambahnya. Tetapi kalau kamu kufur dengan nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah, siksa Allah itu amat Sampean bapak ibu sama ndak dengan Rasulullah lomannya? Pak, Rasulullah itu Pak lomannya luar biasa. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu pernah beliau sholat, habis sholat biasanya zikir beliau langsung pulang ke rumah. Para sahabat nunggu di masjid. Kenapa Rasulullah kok langsung pulang? Biasanya kok zikir di sini. Lantas ngomong-ngomong, kenapa kok langsung pulang? Setelah itu Rasulullah kembali lagi ke para sahabat. Lantas para sahabat bertanya, ada apa gerangannya Rasulullah? Kok bisa sampean tuh pulang cepat-cepat?
Saya tadi ingat di lemari saya itu ada emas kecil yang belum saya sampaikan kepada orang lain yang membutuhkan. Emas tinggal titik Pak, dinter Pak, oleh Rasulullah SAW. Saya dengan kita semua ini Bu ya, Bapak, sampaikah emas kita sekian di rumah? Mungkin lebih. Kenapa? Karena kita nggak mungkin niru Rasulullah secara 100%. Tidak mungkin. Tidak mungkin.